I think the art of making money itu tidak terbatas gender. Whether kamu adalah ibu rumah tangga, whether kamu adalah pekerja wanita, itu nggak ada yang membatasi juga. Yang membatasi adalah apakah kita mau belajar atau enggak. Niat atau enggak belajar, niat atau enggak cari duit. Market forex ini satu-satunya yang mungkin tidak ada rug pull. Ya kalau di kripto itu banyak kita invest di coin micin, terus kayak tiba-tiba projectnya nggak jelas, terus yaudah tarik duitnya gitu kan. Dan adanya rugi. Kalau ke forex itu enggak, karena lebih banyak riset yang kamu tahu, lebih banyak trading plan yang kamu lakukan, dan lebih banyak hal yang kamu stick towards that trading plan akan lebih menguntungkan. Sebelum mulai aku mau ngingetin teman-teman terlebih dahulu bahwa memulai perjalanan trading itu pastinya penuh tantangan. Pastikan kalian latihan dulu. Latihannya seperti apa? Menggunakan akun demo. Di MFX kalian bisa buka akun demo dan mendapatkan 4 opsi dana virtual yang bisa kalian pilih sendiri. Pastikan kalian download aplikasi MFX menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Halo guys, balik lagi di podcast MFX bersama saya Albert. Hari ini ditemani oleh tamu spesial Teresa. Halo Teresa. Hi Albert, thank you for having me. Ya, nah mungkin buat teman-teman nih yang belum tahu soal Teresa ini sering banget sharing-sharing soal kripto, Web3 di Instagramnya. Nah mungkin bisa kenalin diri dulu buat teman-teman MFX yang belum kenal Teresa itu. Sebenarnya Teresa ini siapa sih? Oke, boleh. Hai semua, hai teman-teman. Dan thank you juga udah invite aku hari ini di podcast. Aku Teresa Learns. Sebenarnya namanya Teresa, biasa mungkin dikenal sebagai Teresa Learns di social media. Aku adalah tech, Web3 dan AI, pokoknya tech dan finance content creator juga. Jadi aku memang bahas apa yang aku suka biasanya, yaitu berkaitan dengan teknologi, dengan keuangan, dan dengan bahkan Web3 dan kripto gitu ya. Nah, aku lumayan Oke, mungkin lumayan masih dibilang masih nggak terlalu besar juga, tapi di Instagram, di TikTok, di YouTube, di X pun aku juga sering sharing-sharing tentang mungkin pelajaran aku di Web3, pelajaran juga di kripto, dan ya lebih ke opini aku sih. Dan selain itu aku juga punya bisnis, tapi lebih ke bisnis Web3, jadi kita lebih ke B2B produk yang supply wallet as a service untuk project-project kripto di Indonesia dan juga di luar Indonesia. Nah, dan menariknya nih di bulan Februari ini kita dari MFX bareng sama Teresa lagi melakukan kerjasama. Kita coba ajak nih Teresa buat cobain trading forex, dan hasil pengalamannya itu sebenarnya udah kita bentuk dalam sebuah ebook yang teman-teman bisa akses sekarang secara gratis. Caranya gampang banget, tinggal download aplikasi MFX, linknya ada di kolom deskripsi, dan daftar menggunakan kode promo FX Teresa. Nah, ebooknya sendiri ini berjudul Trader Crypto Sharing, mencicipi volatilitas forex dan pendekatannya yang strategis. Jadi buat teman-teman yang mungkin nonton video ini karena udah kenal Teresa dari market kripto, pengen coba trading forex, bisa baca pengalaman Teresa di ebook itu terlebih dahulu. Yes, betul banget. Karena mungkin dari teman-teman di sini mungkin banyak yang tahu aku itu tradingnya kripto ya, sama trading ya lebih ke saham sedikit, tapi aku juga pernah nyobain trading forex. Jadi di situ dituangkan juga di ebooknya. Dan mungkin sebelum kita lanjut obrolan forex lebih dalam nih, aku pengen tahu dulu dari Teresa sendiri sebenarnya waktu pertama kali terjun gitu ke financial market tuh pengalamannya seperti apa? Motivasinya sebenarnya apa sih gitu? Oke, sebenarnya terjun itu udah lumayan lama ya. Jadi aku pertama kali terjun ke financial market itu ketika masih sekolah sebenarnya, tapi udah kuliah di sini. Dan masih dari awal tuh kayak sebenarnya kayak orang bodoh gitu, nggak ngerti apa-apa. Tapi aku mulainya di stock market US. Stock market US. Yes, jadi stock market US waktu itu masih bahkan belum tahu tentang apa itu indeks, terus stok apa aja yang perlu dibeli, dan nggak ngerti juga karena kirain beli satu stok itu harus beli misalnya Google itu kan udah gede gitu ya, kayak berapa ribu gitu harus beli segitu. Ternyata aku baru belajar bisa beli fractional gitu. Jadi aku mulai dari beli-beli stok US ketika masih sekolah. Nah waktu itu juga sempat dengar-dengar tentang kripto, tapi sempat beli juga Bitcoin pas waktu itu masih harganya rendah banget, tapi aku langsung jual karena nggak ngerti juga dan takut, dan itu uang jajan, jadi kayak bingung juga alokasinya gimana. Nah setelah itu tetap saham US terus di tahun 2020 ya, saham US itu kan tech stocks lumayan naik tuh. Waktu itu ada stock splitnya Tesla, terus ada ya tech stock tuh lumayan naik banget. Tapi aku waktu itu nyari-nyari cara juga, nah gimana caranya untuk make more money, menghasilkan lebih banyak uang, tapi nggak cuman berpaku pada satu industri aja gitu. Karena kan biasanya ya harus diversifikasi sebagai investor dan coba-coba juga. Jadi aku juga sempat tuh belajar forex beberapa tahun yang lalu, dan ya lumayan banyak belajar di YouTube, banyak lihat
berita-berita juga. Terus karena perbedaannya tuh lumayan jauh ya sama trading saham dan trading kripto. Karena benar-benar dipengaruhi oleh misalnya employment rate, oleh rate-rate dan berita yang lain gitu sih. Tapi sampai sekarang itu masih trading kripto juga, dan nggak tahu kapan nih podcastnya bakal keluar. Kemarin tuh kripto kan baru aja dump ya Ya, untuk betul. para trader. Untuk para trader tuh kripto lumayan dump. Jadi ketika bulan ini aku juga announcing bakal ngeluarin ebook forex dan ngeluarin konten-konten yang berkaitan dengan forex pun, banyak yang jadi mungkin kebuka ya matanya. Mereka yang tadinya aduh capek nih trading kripto, yuk kita coba lihat market yang lebih stabil, yaitu forex. Karena memang ada volatilitas tapi tidak se-ekstrim itu, tidak se-ekstrim kripto. Oke, mungkin yang bikin penasaran kan tadi pertama mulai di waktu masa sekolah, masih kuliah gitu kan. Itu apa sebenarnya motivasi utamanya? Soalnya kalau dari aku sendiri nih, dulu pertama kali ikut terjun awalnya memang di market kripto dulu. Oke. Itu simply gara-gara teman-teman pada ikutan masuk bull run, aku ikutan FOMO Oke. ya, terus akhirnya rugi gitu ya. Mungkin kalau dari Teresa Hebat sendiri sih kalau market kripto dulu ya, betul, berarti berani juga. berani juga, memang profil resikonya mungkin sedikit lebih agresif. Nah kalau dari Teresa sendiri, tadi kan pertama nyobain US stocks gitu ya. Motivasi utamanya apa dan belajarnya dari mana sih waktu di awal masuk ke financial market itu? Motivasinya waktu itu jujur aku lumayan lupa, tapi emang dari dulu tuh aku suka banget sama financial market gitu. Walaupun waktu itu jurusannya juga bukan finance, tapi kayaknya dengar dari teman-teman juga sih, ada beberapa teman yang mereka invest. Terus waktu itu zamannya pada main options. Nah options Oke. ini kan lumayan heboh juga gitu Betul, loh. betul. Kalau untung tuh bisa untung banget, rugi juga bisa langsung habis gitu kan. Waktu itu pada main options, tapi karena aku yang nggak ngerti apa-apa juga, options ini terlalu risky, jadi aku mulai dulu yaudah beli istilahnya spot aja gitu di saham US gitu. Dan memang waktu itu risetnya itu ya dari baca-baca berita. Aku waktu itu banyak baca Yahoo Finance. Sekarang sih udah nggak terlalu ya, tapi waktu itu banyak baca Yahoo Finance. Terus lihat juga belajar tuh tentang financial statement dari company itu. Kemudian kan ada launching kayak per kuartalnya juga financial financial news atau gimana ya, quartal earnings gitu. Nah itu aku juga belajar dari sana, nanya-nanya temen juga sih sebenarnya, karena waktu itu lagi tren aja US stocks. Dan aku memang posisinya waktu itu lagi di US, tapi nggak ngerti apa-apa gitu, bener-bener nggak ngerti apa-apa. Dan tipe-tipe orang yang baru pertama trading terus liatin aplikasi terus. Ya, Kalau pasti turun tuh. tuh panik. Benar. Kalau cuan dikit kayak pengen diambil gitu kan, tapi ya ujung-ujungnya nggak terlalu untung, jadinya adanya rugi. Nah setelah itu aku pas pandemi aku balik lagi ngelihat US stocks, balik lagi ngelihat instrumen investasi yang lain gitu. Kira-kira apa sih yang bisa menguntungkan? Dan waktu itu tuh tech stocks lagi naik-naiknya. Bahkan Nvidia juga baru mau naik tuh. Jadi sempat dapat dikit lah buat Nvidia, tapi udah exit sebelum yang pas dia boom banget gitu. Oke, artinya kan sebenarnya awalnya banget itu pasti mulainya di investing dulu. Nah, dari investing akhirnya mencoba trading, apa yang paling berasa beda sebenarnya? Wah beda banget ya, karena kayaknya kalau trading itu mental game. Mental penting banget ya. Mental tuh penting banget, pokoknya nggak boleh goyah. Dan ini juga aku alamin sendiri, maksudnya beda banget sama investing. Karena kalau investasi itu kamu misalnya masukin duit nih dan nanti ujung-ujungnya taruh beberapa tahun, lebih safe dan pasti ada gains gitu, bahkan lebih low risk banget. Tapi ya kamu hitung aja, kayak misalnya dari berapa tahun itu naiknya cuma 20%, ya itu yang didapat gitu, dan modalnya harus besar. Kalau misalnya mau benar-benar ngerasain yang lumayan gede gitu ya gainsnya. Nah tapi kalau trading ini modal kecil bisa gainsnya gede gitu dalam waktu yang sedikit. Nah itulah kenapa trading itu tuh bisa menggiurkan sekali. Perbedaannya itu adalah yaitu kayak mungkin atensinya nggak bisa kita kayak biarin aja. Kalau trading bisa jadi duit kita habis gitu kan, karena kan kena leverage dan lain-lain. Nah dari situ memang harus lebih banyak diperhatikan, harus ngelihat juga pergerakan market kayak gimana. Bahkan kalau di kripto itu kita harus tahu whales itu mau kemana ya, karena jujur aja kayak kita gini nggak bisa mainin market sebenarnya untuk retail, apalagi yang masuknya cuman amountnya sedikit gitu. Rata-rata memang penggerak yang besar, antara itu orang yang memang berduit atau kita sebut whales, atau memang mereka adalah institution money gitu yang memang mengelola duit secara banyak dan langsung menggerakkan pasar. Itulah kenapa
mungkin kalau kita ngomongin market crypto itu sangat-sangat volatile gitu kan. Ya itulah perbedaannya. Tapi trading itu kenapa orang masih tetap trading walaupun mereka tahu ini high risk, karena rewardnya juga tinggi gitu. Karena dari beberapa hari pun, misalnya overnight pun kalau misalnya memang market lagi bagus, kita bisa dapat banyak nih, tergantung dengan leverage yang kita taruh juga. Nah, mungkin yang aku lihat juga sebenarnya kebanyakan kayak gitu tuh. Orang-orang yang banyak banget awal mulanya tuh gerbang utamanya itu pertama dari investing dulu, dari saham Bener. dulu. Tapi begitu pindah ke trading mereka masih belum memiliki mindset yang berbeda. Padahal Yes. investing sama trading beneran 100% berbeda. Yap. Apalagi marketnya berbeda banget. Banyak banget yang udah ibaratnya rajin trading di saham, trading di kripto. Begitu masuk ke forex pun juga rasanya tuh beda banget. Udah purely different game. Nah, kalau dari Teresa sendiri kan kemarin sempat juga coba akhirnya trading forex gitu ya. Nah, apa yang berasa beda banget dibanding dengan market-market lainnya di forex? Oke, aku sebenarnya nyobain forex itu jauh sebelum aku trading kripto. Ya. Jadi aku udah lumayan nyobain trading forex, ngeliat juga kayak gimana, bahkan lihat YouTuber juga gimana sih cara kerjanya, fundamentalnya kayak gimana, terus chartingnya kayak gimana, itu aku udah lihat semua sebenarnya. Perbedaannya itu mungkin lebih ke kalau di forex ini leverage-nya pasti harus tinggi. Karena forex ini atau FX money market memang dia itu nggak yang bisa sedrastis kripto, kayak misalnya dalam sehari bisa naik 20%, besoknya turun lagi 15%. Nggak bisa kayak gitu karena forex ini kan memang harus stabil, kalau nggak kan kita chaos gitu. Betul, ya. itu kan Itu langsung mata uang Yes, gitu itu ya. mata uang yang langsung tied to the economy of the country gitu. Dia langsung ngikutin ekonomi di negara tersebut. Jadi kayak kemarin aja Google sempat salah ticker kan. Dia salah yang tadinya USD 16.000 ini sekarang jadi 8.000. Orang langsung panik gitu loh. Benar. Panik banget, dan memang rata-rata waduh mau beli, jual semua aset, mau beli kripto, mau beli USD. Nah, makanya dari itu forex itu harus stabil, dan dari kestabilan itu gimana caranya kita dapat profit itu dari leverage yang besar. Jadi mungkin itulah perbedaan. Kalau misalnya sekalinya trading forex harus menggunakan leverage yang besar. Kalau misalnya trading yang seperti biasa mungkin bisa mulai dengan leverage yang kecil. Tapi of course dengan trading yang besar, leverage yang besar, pergerakannya kan nggak terlalu tinggi ya, nggak terlalu volatile. Jadi itu masih tergolong aman gitu. Jadi nggak akan terlalu yang tiba-tiba duitnya hilang banyak gitu. Nggak akan terlalu seperti itu. Nah, terus kemudian untuk ngelihat untuk ngelihat pergerakan pasar ya, itu menurut aku lebih stabil di forex sebenarnya. Karena kalau kripto ini kadang unpredictable, dan kita itu ada cycle-nya. Kita kan cycle-nya 4 tahun sekali. Dan ketika udah bull market semuanya naik, terus nanti bear market mungkin banyak yang keluar dari kripto, ya kan, banyak yang nggak bisa profit juga dari kripto. Nah, kalau di forex ini itu bisa setiap saat gitu kan, bisa setiap saat, dan ada beberapa window juga untuk main, karena kan market buka-buka ya, beda-beda. Ada yang US market, ada yang Asia market juga. Jadi itulah opportunity-nya. Dan mungkin pengaruh banget kalau misalnya dengan adanya news. Jadi misalnya ada news dan cut rate atau employment rate atau mungkin pergerakan ekonomi dari suatu negara itu berpengaruh banget sama harga. Jadi kenapa kalau di forex itu harus benar-benar ngeliatin berita ya. Dan kalau nggak salah di MIFX ada juga ya beritanya. Ya, jadi fitur-fitur berita seperti itu yang memang penting banget sih untuk kita tahu di luar charting ya, di luar kayak mungkin moving average dan lain-lain gitu. Ya, dan itu juga yang sering salah kaprah sama orang-orang yang coba trading forex, dikirain tuh kita bisa fokus ke teknikal aja, padahal ya sebenarnya perlu banget merhatiin gimana kondisi ekonominya, fundamentalnya seperti apa. Itu betul. Sering banget dilupain sama teman-teman di rumah tuh. Makanya teman-teman pastiin di saat trading forex itu menguasai market secara fundamentalnya juga. Betul. Dan kalau tadi kita berbicara perbedaan gitu ya, mungkin yang menarik selanjutnya kita bahas adalah, ada nggak sih pendekatan atau strategi yang sudah bekerja di kripto? Mungkin menurutku ada sebenarnya, tapi menurut Teresa sendiri ada nggak sih strategi-strategi yang di kripto yang bisa sebenarnya diaplikasiin langsung di market forex? Mungkin strategi-strateginya lebih ke trading ya, berarti persamaan antara trading kripto dan trading forex itu ya pasti kita harus milih entry position yang bagus gitu, karena ya kita nggak mau entry di atas terus nanti malah harus terpaksa ngejual di bawah gitu kan. Ya paling entry position seperti itu. Kemudian kalau misalnya memang teman-teman pada pakai technical itu juga
semuanya berlaku sih, berlaku di segala macam instrumen investasi ya, mau itu saham, mau itu saham US, mau itu kripto, mau itu forex, itu bisa juga menggunakan technical analysis. Tapi jujur aku sendiri nggak terlalu ngegunain technical, aku lebih ke fundamental orangnya juga. Dan yang tadi untuk mungkin berita-berita ini berpengaruh juga sih sama forex dan untuk persamaannya ya harus hati-hati juga dan harus selalu sadar kapan stop loss, kapan take profit juga. Karena itu semuanya sama aja. Market apapun yang kamu masukin, terus kemudian instrumen apapun yang kamu masuk untuk trading, itu semuanya sama konsepnya. Pokoknya jangan lupa untuk take profit dan jangan lupa juga untuk stop loss. Karena banyak untuk khususnya untuk para trader pemula ya, mereka lihat profit dikit, mau nungguin lebih banyak nih, tapi nggak take profit. Tapi ketika stop loss, yaudah tungguin dulu nanti juga balik ke atas lagi gitu. Tapi ujung-ujungnya malah makin rugi gitu kan. Jadi harus selalu perhatiin dan selalu ada target gitu, ada target harian. Apalagi untuk para day trader penting banget untuk ada target harian. Misalnya hari itu udah loss 1%, 2% gitu ya, langsung tutup gitu. Tergantung dengan profil resiko masing-masing ya. Dan kalau misalnya untuk untung udah capai target nih, ya udah nggak apa-apa gitu, ambil aja karena profit is profit ya. Kadang kita selalu banyak nih meme yang berkeliaran juga, kita take screenshot kalau pas di atas malah lagi floating gitu di screenshot. Tapi pas jualnya benar-benar pas lagi di bawah lagi rugi gitu kan. Pokoknya perhatiin hal-hal itu sih, karena itu juga sama across industri ya, itu semuanya sama sih. Oke, kalau dari Teresa sendiri sebenarnya untuk sekarang portofolionya itu persentasenya berapa banyak mungkin di stocks, berapa banyak di kripto, berapa banyak di forex? Oke, kalau forex aku jujur kayak masih hold aja sih. Aku jadi kayak lebih ke jual beli mata uang kalau untuk forex. Jadi misalnya memang dolar lagi rendah aku beli, terus nanti kalau lagi tinggi aku jual. Kemarin tuh kayak Japan Yen itu kan sempat kayak turun ya. Jadi kayak gitu-gitulah yang ini good time to buy nih. Karena mungkin bisa ada aplikasi realnya juga bisa langsung dipakai gitu ya, dan aku bisa di tradingin juga gitu. Nah sisanya kalau US stocks nggak terlalu banyak, aku indeks lebih banyaknya megangnya. Jadi itu untuk lebih ke safe investment aja, dan kayaknya sekitar 70% itu di kripto gitu. 70% di kripto. Ya, tapi nggak semuanya di tradingin ya. Trading itu hanya persentase yang sedikit tapi juga kena mental ya kalau lagi trading. Oke, artinya ada berbagai market. Nah, mungkin yang aku penasaran kenapa diversifikasi itu penting. Karena kita ngeliat banyak banget orang tuh yang fokus ke satu market aja, bahkan fokus ke satu produk aja yang jadinya tuh kalau lagi ibaratnya marketnya lagi down atau lagi merah ya, habis tuh portofolionya langsung merah juga. Kalau dari Teresa sendiri, pengen tahu aja sih perspektifnya melakukan diversifikasi itu sebenarnya gunanya apa sih? Penting banget ya diversifikasi, karena kita tuh nggak tahu kalau misalnya satu market turun, yang lain siapa tahu ikut naik gitu loh, kita nggak tahu. Dan apalagi kalau misalnya memang mereka tidak terlalu paralel gitu ya geraknya, itu penting banget untuk diversifikasi. Jadi bahkan dari profil resiko kita, walaupun kita misalnya high risk high reward, pengennya trading terus, penting juga kalau misalnya kita punya investasi gitu, karena bisa jadi kita hilang semua duit tradingnya, duit hasil tradingnya, dan kita punya nih investasi yang kita memang sudah prepare untuk mengcover si kehilangan dari atau kerugian dari trading itu. Kayak contohnya dulu aku juga cuman trading dulu aku trading kripto doang gitu. Tapi semakin kesini aku juga melihat penting banget nih buat punya instrumen yang lain gitu. Penting banget buat aku taruh misalnya di deposito gitu, kayak itu kan termasuk investasi ya, betul. di deposito, di reksadana segala macam. Karena ya kan nggak semuanya ini kan harus aku alokasiin ke satu instrumen gitu. Kalau misalnya rugi ya yang lain ikut rugi gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Kayak contohnya kita ngomongin baru-baru ini yang crypto market lumayan correction, turun gitu ya. Dan apalagi kalau nanti bear market. Kalau bear market berarti duitnya hilang semua dong dan baru ada 4 tahun lagi untuk masuk ke market, kan nggak mungkin gitu. Makanya kita harus punya backup yang lain, instrumen investasi yang lain, bahkan trading plan yang lain lah yang memang bisa lebih sustainable, yang bisa berkelanjutan gitu. Karena kalau enggak ya akan jadi rugi semua gitu kan tabungan kita. Dan mungkin
banyak yang mungkin panas juga ya, panas gara-gara oh ini lagi hijau semua nih, lagi saham bagus, forex bagus, kripto bagus. Mungkin oke kelihatan panas dan mereka banyak yang mau all in gitu loh. Udah deh all in aja gitu. Tapi kalau misalnya merah dan kita nggak tahu, misalnya tiba-tiba market anjlok dan nggak tahu kan duitnya bisa hilang semua. Jadi itu sih yang kesalahan yang banyak pemula lakukan gitu ya, karena mereka bermain dengan emosi, mungkin panas, FOMO juga lumayan penting sih, karena aku pernah bahas ini di webinar juga, tapi untuk student ya, untuk Ya. mahasiswa dan lain-lain, ngomongin tentang FOMO gitu, karena kita tuh hidup mungkin di sosial media, di era sosial media, kita ngelihat banyak orang tuh nge-share yang tadi kayak screenshot mereka, Betul. ya kan, cuan berapa gitu, dan bahkan dari lifestyle-nya juga kelihatan, mungkin beli mobil inilah, terus kayak beli barang-barang ini hasil trading, tapi itu semua bisa jadi fake, ya Betul, kan, betul. bisa jadi kayak mereka mungkin jualan apa di belakangnya gitu kan, bisa jadi mereka scam atau gimana. Jadi penting banget buat apapun instrumennya tetap ngelakuin fundamental sendiri, technical analysis sendiri, terus jangan dengerin orang sih, karena aku juga jujur awal-awal tuh korban dengerin orang doang. Jadi mereka beli ini, aku beli juga, tapi entry kita dan entry orang lain itu belum tentu sama. Betul. Iya kan. Jadi itu sih bahayanya. Jadi harus benar-benar cari tahu gitu dan belajar. Itu sih. Ketahanan dananya beda, profil risikonya Betul. beda, dan Yes. aku juga mengalami dulu awalnya ikut-ikutan orang ya, terus ya habis semua tuh. Baru habis tuh belajar, oh ternyata harus ngerti ini dulu. Yes. Tapi begitu udah ngerti, aduh modalnya udah kegerus banyak gitu kan. Iya, bener, Itu banyak banget tuh penyakitnya sama modelnya kayak gitu. Bener. Nah, mungkin berikutnya kalau kita berbicara soal sukses di financial market, mau itu di crypto, stocks atau di forex, menurut Teresa sendiri apa sih elemen yang paling penting? Apakah ini aku kasih beberapa contoh, apakah skill itu lebih penting, ataukah kita butuh luck, atau kita butuh timing? Sebenarnya apa sih yang paling penting buat sukses di financial market? Mungkin timing ya, dari 3 tadi itu timing. Jadi know when to buy, tahu kapan untuk beli, dan juga know when to exit. I think it's very very important. Lebih pentingnya know when to exit sih daripada know when to buy. Karena kalau misalnya udah bleeding banget, rata-rata tuh banyak yang tahan dan malah mereka top up gitu loh. Tergantung ya, ini kan kalau trading sama investasi beda. Kalau investasi it's okay, karena aku juga stylenya kalau investasi itu DCA, jadi dollar cost averaging. Kalau dia turun ya beli lagi, itu diskon gitu loh, barang diskon. Kalau memang aku percaya si produk ini atau si keuangan ini itu bakal naik ujung-ujungnya. I think itu juga yang terjadi di forex ya, banyak orang tuh nabung dolar, nabung apa, karena kedepannya akan bagus nih mata uang dari negara ini. Nah, tapi timing the market itu memang penting. Jadi kalau misalnya udah trading, apalagi trading, kalau misalnya udah rugi banget nih, please keluar gitu ya. Dan nanti masuk lagi lah dengan timing gitu. Karena kalau misalnya diterus-terusin atau mungkin kayak FOMO dan lain-lain, itu malah jadi rugi di masing-masing tradernya gitu ya. Terus apa lagi yang paling penting ya? Timing itu penting banget sih, karena Timing penting. bahkan aku berbicara bukan timing di saat masuk market doang, timing di saat terjun ke tradingnya itu penting banget. Banyak orang yang tadi tuh kebalik polanya, langsung masuk dulu, rugi dulu, baru akhirnya belajar, tahu kesalahan, baru akhirnya profit. Iya. Nah, harusnya kan justru dari awal tuh udah dipikir tuh kebalikan gitu kan. Yes. Harusnya mulai belajar dulu. Bahkan di kita kalau trading forex kan bisa coba demo dulu, Yes, betul. kenalan dulu sama marketnya, karakteristiknya seperti apa, baru kalau udah siap bisa tuh buka akun live dan trading beneran. Jadi timing menurutku juga salah satu elemen yang paling penting sih. Oke, ngomongin demo, sebenarnya aku kenapa sukanya forex itu karena ada akun demo juga. Karena kalau di kripto nggak ada, jadi kayak ya udah lo mau nyoba lo rugi dulu gitu loh. Ya kan, dan rata-rata trader itu pasti mengalami fase rugi dulu gitu loh. Kalau misalnya kita ada akun demo, jujur karena dulu awal-awal nyobain forex juga aku mainnya di demo dulu, udah nyobain beberapa trades. Kalau misalnya udah ngerti nih, udah ngikutin news juga segala macam, bahkan di MIFX kalau nggak salah ada newsnya ya, ada beritanya, jadi tinggal beli sesuai dengan beritanya. Jadi kalau udah oke, baru aku buka live account gitu loh. Itulah kenapa enak banget. Tapi kalau kripto mana ada kayak gitu. Kecuali kita yang ngikutin walletnya Whales, tapi itu semuanya sendiri gitu loh, nggak bisa kita langsung auto buy juga gitu kan. Ya paling itu sih.
Dan kebanyakan nih kesalahannya kalau buat teman-teman yang baru mulai trading forex pakai akun demo tuh, mereka memperlakukan trading demonya itu bukan sebagai trading beneran. Hmm, Jadi banyak banget yang trading demo asal. langsung asal, Hmm, pasang lotnya gede-gede banget. Dari trading demo aja stop lossnya nggak dipakai, oke. asal-asal take profit aja, asal-asal pencet. Dan itu yang bikin nggak ngebangun habit yang bagus buat nanti trading di Hmm, akun real. yes. Padahal harusnya dari awal saat masuk ke market, cobain akun trading demo, bahkan kita bisa setting dana virtualnya itu sesuai dengan Yes. kira-kira yang Mm-mm. mirip sama dana yang bakal kita pakai itu seperti apa. Dan dari situ harusnya udah mulai belajar nih mengatur resikonya seperti apa. Kira-kira kalau pakai dana segini, lot sizingnya seperti apa, Hmm. belajar juga marketnya bergeraknya seperti apa. Dan itu yang banyak sering dilupakan. Banyak kan tuh orang-orang tuh pas trading demo coba-coba asal pencet dan akhirnya wah profit nih. Padahal itu juga pencet doang nggak pakai Iya. analisis dan segala macam. Dan begitu masuk akun real, wah kok rugi. Akhirnya kadang yang disalahin instrumennya, kadang yang pas mau belajar juga keburu modalnya udah habis duluan. Itu yang Yes. sering banget kejadian kayak gitu sih. Dan mungkin kalau kita lanjut ya, yang bukan perlu sih yang bakal kita obrolin sebenarnya, aku ngelihat kalau di financial market nih ya, itu sebenarnya lebih dominan tuh cowok. Hmm. Nah, sebenarnya kenapa lebih dominan cowok, dan dari Teresa sendiri kenapa Teresa akhirnya coba terjun ke financial market di masa dimana male dominan gitu? Hmm. I think mungkin dari dulu kalau misalnya Ya, kita ngelihat zaman dulu banget gitu ya, kayak kita ngelihat yang semuanya di Wall Street apa segala macam itu rata-rata emang male dominant banget gitu. ya, Semuanya tuh rata-rata ya laki-laki dan mereka yang biasanya megang financial. Tapi ngelihat makin kesini tuh makin banyak perempuan juga kok. ya, Banyak yang kayak memang bahkan CEO dari perusahaan fintech, dari perusahaan finance itu juga rata-rata juga perempuan. Dan ini hal yang mungkin paling sering aku ditanyain juga di industri Web3 atau di industri kripto, kayak gimana sih rasanya jadi cewek, apalagi kalau misalnya kita bandingin finance sama kripto ya. ya, Cewek tuh lebih banyak di finance daripada cewek lebih banyak di kripto. betul, betul. Sedikit banget yang di kripto. Kenapa sih kayak bisa mau belajar atau gimana? Kenapa kayak bisa ada interest di sini padahal environment-nya itu quote on quote tidak mendukung ya, padahal environment-nya itu malah lebih ke laki-laki male dominant gitu. Tapi sebenarnya menurut aku lebih ke advantage. Jadi aku sering juga ngomongin ini ketika ditanya karena kalau misalnya di komunitasnya sendiri atau ketika kita networking segala macam, we have our own advantage gitu sebagai wanita ya. Kita kita lebih mungkin perasa, kita lebih ada strateginya sendiri gimana caranya kita ngelawan market juga, kita lebih nggak risk taking misalnya, Betul. jadi kita ngerti caranya nge-hedge atau kita ngerti gimana caranya nggak panas gitu loh, karena kayak kita bisa kontrol emosinya. Dan aku juga sebenarnya kenapa bisa interest ke sini walaupun cewek ya, I think the art of making money itu tidak terbatas gender. Betul. Jadi kayak semua orang pun bisa mencari uang, walaupun whether kamu adalah ibu rumah tangga, whether kamu adalah pekerja wanita, atau whether kamu adalah artis dan lain-lain, content creator, itu nggak ada yang membatasi juga. Yang membatasi adalah apakah kita mau belajar atau enggak, ya kan? Yang membatasi adalah kita itu niat atau enggak belajar, niat atau enggak cari duit gitu kan. Kalau aku sendiri memang dari awal itu udah tahu pengen nyari duit untuk diri sendiri supaya ya achieve financial freedom, terus lebih punya kebebasan dan gak harus bergantung pada siapapun gitu. Jadi itulah kenapa memang ini financial market ini menarik banget. Dan baru akhir-akhir ini juga aku realize setelah mencari dan mencoba hampir semua instrumen gitu ya, kalau the world is just a big like money movement gitu. Kayak semua hal yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar gitu ya, semua hal yang terjadi di dunia ini sadar atau tidak sadar pun itu semuanya dipengaruhi oleh pergerakan uang gitu. Bahkan kuatnya suatu ekonomi itu apalagi uang, debt gitu kan, national debt. Terus bahkan election pun, election misalnya di Amerika gitu ya, itu langsung mempengaruhi market gitu ya, langsung mempengaruhi market naik turun. Kemudian kemarin juga ada AI baru dari Cina, DeepSeek, itu juga langsung mempengaruhi market, ya kan? Betul. Langsung turun semuanya tuh, stok US turun, Nvidia stok juga diskon 20% gitu. Terus crypto turun, semuanya juga turun gitu, karena itu
hal-hal itulah yang mempengaruhi market. Dan kalau misalnya stok turun dan harga-harga turun, itu kan semuanya juga mempengaruhi daya beli kita, lifestyle kita segala macam. So the world benar-benar depends on money. Dan untuk kamu belajar dan masuk ke dalam industri keuangan itu penting banget sih, karena it's a skill dan gak banyak orang yang sebenarnya pengen masuk gitu. Dan itu yang selalu di MFX juga selalu bilang sih, kalau kita tuh merasa bahwa asal ada komitmen, keseriusan, kita percaya bahwa semua orang tuh bisa trading. Gak peduli cowok, cewek, gak peduli umurnya berapa, itu semua bisa trading. Betul. Makanya asal ada duit juga. betul. Itu penting tuh, penting. Nah, kalau dari Teresa sendiri ya, tadi kan ada sharing awalnya masuk ke market, mungkin itu udah beberapa tahun lalu artinya ya. Nah, apa memori terbaik saat di financial market sama memori terburuknya? Mungkin bisa sharing nggak? Satu hari terbaik lo saat trading di market dan hari terburuk lo yang lo inget. Banyak hari baik dan hari buruk. Banyak pasti. On average kayaknya harinya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja akhirnya. Karena udah banyak. Akhirnya di tengah. Ya akhirnya di tengah rasanya udah 6 gitu ya. Hari baik mungkin kalau hari baik itu waktu itu sebenarnya nggak lama dari sini sih, kalau nggak salah akhir tahun lalu atau awal tahun, pas ada token Trump tuh. Nah itu lumayan gains dari situ. Terus ketika lagi bull run juga, itu juga aku waktu itu memang pasang posisi juga, jadi itu lumayan tuh semuanya ijo. Biasanya itu hari baik ya. Kalau lihat handphone buka langsung ijo semua, itu udah termasuk hari baik. Terus aku juga sempat invest di saham Quantum. Waktu itu sempat trending juga tuh last year. Nah itu juga tiba-tiba naik karena kan dia small cap juga, jadi kayak nggak terlalu, ketika naik turunnya lumayan kerasa gitu efeknya. Nah itu lumayan hari baik sih. Sama ketika awal-awal tuh pas trading forex juga dikasih menang. Dikasih menang itu juga baik semuanya. Buruk-buruknya ya kalau misalnya lagi ada correction, terus kalau rugi harus cut loss, itu sih biasanya yang susah banget, susah banget. Terus sampai sekarang pun aku masih ada beberapa saham yang memang masih nyangkut di situ aja dan aku nggak cut loss. Dan ini kebetulan saham US, jadi lumayan banyak tuh. Jadi ya sekarang cara menghadapi hari baik dan hari buruknya sama-sama aja sepertinya. Tetap hari baik hari buruk tuh biasanya lebih hits differently, lebih kayak aduh nggak ada duit lagi nih, aduh capek nih trading lagi. Tapi kalau hari baik ya don't forget to take profit aja sih gitu. Oke, tadi kan juga sempat beberapa kali di-mention soal AI DeepSeek gitu kan. Aku ngelihat konten-kontennya Teresa juga banyak banget yang ngomongin AI. Dan aku jujur aja aku bukan expertnya di AI gitu ya. Mungkin mau nanya sih sama Teresa. Kita kan ngelihat perkembangan dan pertumbuhan AI itu eksponensial banget di 2 tahun belakang gitu ya. Nah, banyak yang bertanya hubungannya, korelasinya sama trading. Nah, sama investing. Menurut Teresa sendiri masa depan trading dengan AI itu seperti apa? Apakah human role akan berkurang sangat jauh? Akan digantikan AI atau enggak, atau gimana? Interesting, karena itu yang sebenarnya sekarang lagi di-build dan sudah terjadi. Jadi lumayan banyak nih awal tahun ini ada fenomena AI agents. Jadi AI agents itu gimana caranya mereka akan membantu cara kita trading gitu. Jadi AI agents ini tuh seperti ya AI pada umumnya, tapi mereka itu menggantikan manusia gitu. Dan AI agents ini tidak hanya ditaruh di industri trading aja atau di money movement aja, tapi dia juga bisa ditaruh di misalnya di call center gitu kan, itu sudah digantikan oleh AI agents. Misalnya untuk membantu mengurus rumah tangga atau automate processes. Nah, itu semuanya bisa dibantu oleh AI agent ini gitu. Karena sebelum itu kita kan ada di posisi di mana AI ini hanya generative AI dan ya mungkin lebih ke one way ya, kita nanya terus dia balikin, lebih banyak kayak gitu kalau kita lihat di retail. Nah tapi sekarang akan ada banyak AI ini lebih ke langsung ke aplikasinya gitu, jadi langsung digunakan di healthcare industry, digunakan di financial industry dan lain-lain. Nah kalau aku ngelihat di financial industry sendiri, kemungkinan ya agent ini akan mengambil role-nya ya. Tapi it's for the better actually. Ini bukan yang kayak nanti kerjaan lo bakal hilang gitu. Kayaknya nggak bakal kayak gitu. Tapi dia akan mendampingi kita untuk membuat financial decision, apalagi untuk di finance industry. Karena banyak sekarang juga AI agent yang dia sudah bisa
menerima informasi, melihat market seperti apa, menggunakan dan menghasilkan analisis sendiri gitu ya. Ya. Melihat kira-kira apa nih yang perlu dibeli, kapan masuknya, kapan keluarnya. Dan itu sudah ada beberapa perusahaan yang memang melakukan itu dan mereka bisa profit dari sana gitu. Karena balik lagi penggantian AI dengan manusia itu, AI itu tidak ada emosi. Jadi dia benar-benar jadi kayak bot ya sebenarnya, kayak robot aja gitu. Tapi mereka benar-benar bisa ngelihat berdasarkan historical data, berdasarkan chartingnya sendiri, berdasarkan technicalnya sendiri, dan bisa cepat eksekusinya gitu. Karena kadang manusia tuh kalau misalnya kita dengar berita ada cut rate atau gimana, kita mungkin kayak ada duitnya gak ya, terus kayak kita taruh berapa gitu, terus kayak ini kapan masuknya. Kalau AI agent itu sebenarnya bisa langsung eksekusi gitu. Jadi menurut aku AI agent ini bakal mendampingi cara kita trading, mendampingi kita gini ya penggunaan di financial market, dan bahkan aku bisa ngelihat juga, hopefully ini kejadian juga, banyak institusi yang nantinya mau masuk ke trading itu malah mereka akan menggunakan AI agent ini gitu. Mungkin apakah AI agent ini berdampingan dengan asset management kita juga nggak tahu, but bakal banyak sih AI yang akan digunakan gitu. Dan itu tidak berhenti hanya di tahun ini aja atau 2 tahun yang kebelakang, karena kita bisa ngelihat dan AI ini berpotensi untuk ada aplikasi yang lebih masif gitu di masing-masing industri tuh. Ya, dan mungkin untuk dalam waktu dekat tidak bisa menghentikan human role sepenuhnya, tapi jadi companion tuh sangat mungkin ya. Yes, jadi companion sih. Menurut aku kayaknya nggak mungkin menggantikan kecuali emang pekerjaan si human itu adalah sangat redundant gitu ya. Karena aku juga ngelihat ini kontennya belum keluar, tapi aku udah bikin suatu konten. Basically ada future jobs report di mana dia memberikan informasi pekerjaan apa aja nih yang bakal lebih banyak demand-nya dan pekerjaan apa aja yang bakal hilang gitu. Kayak contohnya kayak admin work atau mungkin accounting yang benar-benar cuma data entry yang di bawah, atau pekerja yang manufacturing gitu di Cina atau di luar gitu ya. Banyak pabrik itu sudah di-automate fully oleh AI dan oleh robot juga. Nah, mungkin pekerjaan-pekerjaan itu yang akan hilang gitu. Tapi ya balik lagi setiap orang itu memang harus improve sih, kita nggak bisa ketinggalan ya kan. Kita hidup sekarang di masa teknologi, so the evolution itu udah masuk ke technological evolution, dimana kita akan berdampingan dengan teknologi, kita harus beradaptasi dengan teknologi, kalau nggak ketinggalan ya kan. Sama aja kayak mungkin awal-awal orang-orang itu pakai handphone, banyak yang nggak mau pakai handphone, mungkin mereka masih pakai telepon genggam atau telepon apa namanya rumah atau gimana ya, landline. Nah tapi kalau misalnya mereka tetap stuck di zaman itu pakai telepon gitu ya, mereka nggak akan bisa FaceTime, nggak akan bisa social media gitu, nggak akan bisa trading dari handphone aja, itu kan susah gitu ya. Nah makanya itu kita harus tetap evolve terhadap apapun itu teknologinya gitu. Dan itu yang sebenarnya mulai harus dipersiapkan, bahkan menurutku bukan di financial market aja tapi dalam day to day kita sehari-hari gitu ya. Yes betul. Nah mungkin selanjutnya ada nggak sih, tadi kan kita sempat ngomongin memori terbaik di financial market sama memori terburuknya. Ada nggak trading decision yang bikin Teresa bangga karena tidak mengambil decision tersebut dan kenapa? Contoh, misalnya aku nih, aku ingat banget dulu itu waktu pertama kali trading forex, aku karena FOMO ngerasa pengen banget tuh rasanya all in, masukin semuanya. Apalagi ngeliatin teman-teman tuh kok udah bisa pada profit sekian persen dalam harian hitungannya. Dan akhirnya aku bisa menahan rasa emosi tersebut dan tidak all in. Dan aku masuknya cuma sekitar mungkin dari uangku waktu itu mungkin sekitar 10% aja. Dan waktu awal-awal ya habis semua. Tapi bayangin kalau itu awal-awal masuk langsung all in gitu ya. Nah kalau dari Teresa sendiri ada pengalaman-pengalaman seperti itu gak? Banyak sih. Banyak ya? Karena setiap buka posisi tuh kayak itu decision yang ada di kepala terus apa ya, kayak ada yang jahat ada yang baik gitu loh. Betul. Aduh all in gak nih, atau kayak aduh jangan deh, jangan terlalu banyak gitu. Kayak banyak sih, rata-rata kayak mungkin lebih ke misalnya memang udah ada profitnya atau udah lumayan banyak nih profitnya, apalagi di forex gitu ya, decisionnya adalah take profit gitu. Itu rata-rata sih decisionnya adalah take profit, dan kalau misalnya turun wah happy banget nih gitu. Dan kalau misalnya naik sebenarnya aku nggak nyesel banget biasanya kalau misalnya udah take profit, karena ya what you have is what you have. Jadi kalau misalnya memang gak jodoh ya udah gitu loh, daripada nanti naik terus habis itu tiba-tiba didam kan, jadi kayak
jadi 2 kali gitu loh menyesalnya ya kan. Jadi banyak sih sebenarnya untuk kayak decision itu, yang penting untuk mungkin buat teman-teman di sini ya, kayak yang penting sih jangan terlalu all in banget ya kalau misalnya Ya, lagi beginner. betul Itu betul. kesalahan beginner banget, kayak banyak yang menawarkan apalagi scam-scam projects gitu yang menawarkan kayak ini bisa langsung duitnya 3x, 4x, 5x gitu dalam waktu sehari, tiap hari cair segini. Itu nggak mungkin banget gitu ya. Apapun duit yang kita punya itu kita harus kontrol sendiri dan kita harus tahu cara maininnya gitu. Kalau misalnya memang rugi, memang ada rasa menyesal ya, tapi jadiin penyesalan itu pelajaran. Jadi kedepannya tahu kapan untuk trading yang lebih baik lah dengan menggunakan trading system dan trading style yang lebih baik. Oke. Eh kan majority Teresa sendiri tadi portofolionya juga adanya di kripto gitu ya. Nah, pas coba forex, di forex itu banyak banget miskonsepsi yang di apa ya, stigma-stigma dan label-label buruk yang ada di market forex. Nah, kalau dari Teresa sendiri ada nggak sih miskonsepsi yang awalnya tuh oh kirain forex begini, tapi begitu waktu masuk market, oh ternyata forex itu tidak seperti ini. Ada nggak yang model-model kayak gitu? Sebenarnya nggak terlalu banyak sih, karena kan forex itu ketika aku pertama belajar juga, it's in its own market ya. Jadi, kayak waktu-waktu, like Asia market, terus US market open segala macam itu beda juga sama kripto. Jadi, nggak terlalu banyak yang aku inget itu adalah kayak harus banyak belajar aja karena semua, semua fundamentalsnya juga berbeda, tapi ada satu hal yang aku waktu itu sempat terapin juga ketika trading, karena forex ini kan pairing ya, Ya, ketika dia pairing mungkin ketika, ada satu mata uang naik, aku bisa tradingin juga mata uangan yang sebaliknya gitu. ya, Kayak misalnya, USD Japan Yen, terus misalnya dia naik, aku bisa tradingin turun untuk Japan Yen USD ya kalau nggak salah bertolak belakang. Jadi aku punya cuan itu 2 kali. Jadi itu sih yang waktu itu aku pelajarin, oh ternyata bisa kayak gini dan, memang lumayan takes time ya untuk belajarnya. Jadi, karena yang balik lagi tadi, ini tuh udah termasuk trading ya, karena udah termasuk trading jadi harus benar-benar ada demonya dan harus ngelihat juga nih, punya financial diary juga. Kalau nggak salah di forex itu, waktu itu aku pakai financial diary, jadi ngelihat dan nge-track kira-kira perharinya seperti apa, terus, ruginya gimana. Tapi in total, aku waktu itu targetin pokoknya harus lebih dari 50% itu profit gitu kan, mmm, baru-baru berasa profit. Nah, mmm ya kayak gitu sih hal-hal yang waktu itu aku baru pelajarin di market forex dan, aku merasa itu lumayan beda treatment-nya dengan, market yang lain gitu. Tapi, dari situlah memang harus banyak belajar gitu. Jadi mungkin buat yang baru baru memulai juga harus harus, lumayan ngerti sih tentang marketnya, industrinya sendiri gitu. oke mungkin terakhir nih, buat teman-teman di rumah yang nonton Teresa kan banyak banget yang pasti dari kripto lebih banyak ya yang Mhm. nonton. Nah mungkin saran buat teman-teman yang dari market kripto mau terjun ke trading forex, apa aja sih yang perlu disiapin? Eee, s Advice aku selalu sama, Ya, tetap belajar, tetap riset sendiri, mungkin lebih banyakin belajar sih kalau misalnya untuk, trading forex ya. Dan aku merasa trading forex ini bisa jadi salah satu alternatif yang bagus ketika, ya nanti mungkin marketnya udah kurang bagus untuk kripto, mungkin udah bear market juga, trading forex ini menjadi salah satu alternatif yang lumayan oke gitu. Karena, marketnya selalu stabil dan kita juga bisa prediksi gitu ya berdasarkan dengan hal-hal yang kita riset juga berdasarkan dengan indikator yang ada dan semuanya sekarang udah accessible juga di ya, internet gitu. Dan, market forex ini satu-satunya yang mungkin tidak ada rug pull ya. Kalau di kripto itu banyak kita invest di koin micin terus kayak tiba-tiba project-nya nggak jelas terus ya udah tarik duitnya gitu kan, dan adanya rugi dan banyak yang kayak mereka itu lebih ke spray and pray ya. Jadi ya udah taruh di banyak koin yang micin nih, terus nanti berharap salah satunya tuh naik, itu lebih ke gambling ya. Kalau ke forex itu enggak, dan itulah kenapa aku suka karena, apa yang mungkin lebih banyak riset yang kamu tahu, lebih banyak trading plan yang kamu lakukan, dan, lebih banyak hal yang kamu stick towards that trading plan, itu akan lebih menguntungkan sebenarnya gitu dari trading kripto ya. Apalagi buat yang mau coba, day trading atau bahkan, swing trading menggunakan trading forex, itu juga, sama-sama sih Kak, sama-sama aja cuannya karena bisa jadi salah satu opsi untuk diversifikasi aset gitu.
Oke, dan buat teman-teman nih yang pengen tahu lebih banyak soal Teresa, pengen tahu juga pengalaman Teresa waktu nyemplung di market forex seperti apa, kita MFX sama Teresa udah bikin sebuah ebook berjudul Trader Crypto Sharing Mencicipi Volatilitas Forex dan Pendekatan yang Strategis. Dan kalian bisa akses ebook ini secara gratis. Kalian tinggal download aplikasi MFX, buka akun demo menggunakan kode promo FX Teresa. Nanti kalian bisa langsung baca aja pengalaman Teresa di dalamnya plus tips-tips trading dari MFX. Nah, mungkin buat obrolan kita hari ini sampai situ aja. Thank you banget Teresa. Thank you Albert. Thank you so much for having me. Ya, dan semoga teman-teman semua dapat banyak manfaat dari Teresa, insight-insight baru yang bikin pengalaman tradingnya atau journey-nya baru dimulai jadi lebih menyenangkan dan lebih fun lagi. Oke, thank you banget teman-teman udah nonton video ini. Pastikan kalian udah subscribe supaya nggak ketinggalan video kita lainnya. Pastikan kalian like kalau suka video ini dan komen kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.